Anyway ada yang nanya nih, Oke. kenapa ketika kita WFH otak lebih terasa capek dibandingkan WFO? Ya karena tadi ya lu yang menanya kebanyakan meeting Zoom, dan ngeliat Zoom itu kan tadi kita bahas ya, itu membuat lo seakan-akan ngobrol sama banyak orang. Terus apa namanya? Yang kedua kita minim bergerak. Semakin minim bergerak, semakin banyak hormon stres. Ketika bergerak, dulu kan meskipun kita nggak olahraga ya, tapi kan paling kan lu jalan dari parkiran ke dalam ruangan kan, lu jalan kemana gitu ya, artinya jalan-jalan terus. Nah itu bagus. Setiap lu bergerak, hormon stres lu tuh turun, namanya kortisol. Itu apalagi Dan kalau kenapa? dan selain kortisol, kolesterol juga turun. Betul. Lemak juga turun semuanya. Seluruh. Itu penting tuh. Nah, kita kan sekarang jarang bergerak. Terus makan nggak teratur. Karena bosen tadi, bosen itu cenderung, ingat bosen itu emosi negatif. Emosi negatif itu nanti banyak penelitian menyebutkan membuat lu cenderung nanti lebih tertarik sama makan makanan yang nggak sehat, yang manis. Makanya kemarin sempat booming dalgona kan, yang manis, yang gurih-gurih, yang berminyak, yang ya tepung-tepungan gitu. Nah, semakin lu makan itu, semakin justru lu buat mood lu tuh turun, buat lu tuh jadi susah termotivasi. Sama mungkin ini kali Man ya, ketika kita meeting langsung, ada diskusi-diskusi informal gitu loh. Ada pertemuan informal, basa-basi yang memang ketika kita Zoom tuh banyak kan nggak ada gitu loh. Langsung Jadi, Zoom kan lebih ke arah straight to the point kan, karena waktunya terbatas biasanya kan, kayak 40 menit ya, jadi ya udah ngomongnya apa, poin-poin aja gitu. Sedangkan kalau dulu kita meeting kan pasti ada, kita jauh-jauh nih, misalnya kita meeting ke SCBD, udah naik mobil capek ke sana, nyampe sana kan nggak mungkin dong langsung straight to the point, pasti ada basa-basinya. Apa kabar Mbak? betul. Gimana hari ini? Lalala, oh iya, ngobrol dulu 10 menit baru to the point-nya apa gitu. Ya nggak sih? Kayak itu tuh hilang gitu sebenarnya. Dan bener nih, gue lupa tadi, gue baru ingat apa yang mau gue omongin. Sebenarnya tips yang paling berharga yang gue dapet itu ini, keep under scheduling. Jadi kalau punya anak ya, keep schedule lu tuh selonggar mungkin. Jangan semuanya padat. Habis meeting ini ada meeting lagi. Lu mesti jedain. Keep under scheduling. Artinya karena nggak mungkin Kak. Anak gue kadang-kadang tantrum. Mau nggak mau kalau gue schedule gue ketat tuh ya, stres gue. Wah chaos gitu. Akhirnya gue longgarin. Gue nggak ada satu pasien kalau misalnya online nih, pasien berikutnya langsung nih ngepet, nggak, pasti jedanya sejam, 1,5 jam gue bisa main-main dulu sama dia. Tapi memang nanti ujung-ujungnya yang perlu lo compromise adalah target lo. Target lo, apa namanya, ekspektasi lo sama bisnis, sama karir. Tapi paling nggak itu kalau kita ngomongin mental health, itu menurut gue investasi yang nggak kalah penting dibandingkan karir sama pendidikan kali ya. Karena lo less stress selama ini, lo punya secara mental health lebih apa ya, lebih ajak gitu, lebih solid gitu ya. Karena lo nggak, kan tadi lo schedule lo nggak ketat, lo nggak stressful, lo bisa nikmatin gitu ya. Gitu. Itu tips menurut gue yang gue dapat dari, which is gue nggak dari soal pandemi. Gue lagi baca buku kognitif behavioral therapy. Terus gue lagi baca under scheduling, gue anjir ini penting nih gue bilang. Tapi Man, ini ada pertanyaan menarik juga sih. Sebagai seorang psikolog, lo setiap hari kan mendengar masalah orang ya. Dan masalah orang itu kan mau nggak mau kan jadi beban pikiran lo juga kan. Gimana caranya lo, ini juga mungkin juga relevan sama kita yang suka jadi kena curhat sama orang kali ya. Ketika kita ada curhatan orang kan kita otomatis walaupun bukan masalah kita, tapi kan kita jadi mikirin kan. Gimana caranya memilah antara itu yang harus kita jadi pikirkan banget sama udahlah just
ya udah sebatasnya aja gitu, itu gimana? Betul ya. Ini technical sih. Jadi sebelum gue praktek, gue mesti selesai dulu sama isu sendiri. Jadi intinya sebelum gue terjun gitu ya, gue udah selesai dulu sama masalah-masalah emosional pribadi. Artinya gue udah nggak baper lah. Kebanyakan kita itu posesif sama pasien kita, sama orang yang kita curhatin. Ketika misalnya dia nggak ngikutin, kita jadi kepikiran. Ketika misalnya dia progresnya turun, kita jadi kepikiran. Itu kan sebenarnya lu posesif. Kenapa? Karena basically pertama ya kita sendiri masih emosional. Itu dulu, itu poin besarnya sih. Itu poin besar yang buat gue jadi relatif bisa cukup istilahnya tetap nggak tenggelam lah. Meskipun ya kalau dengar cerita-cerita pasien gue mah heboh-heboh semua gitu, tapi palingnya karena kita nggak posesif, kita nggak Sinetron emosional. Indosiar kalah ya? Kalah kan? Oh kalah ya. Suara hati istri kalah. Ya? Nah, terus yang kedua adalah lu paham bagaimana cara otak itu bekerja. Artinya lu paham sebenarnya perubahan itu jadi matiin deh. Nggak apa-apa sih pakai ring light jadi ini. Ya kita paham bahwa perubahan itu memang nggak akan instan, pasti akan step by step. Terus gue selalu ingat ini ya, mungkin agak religi ya, tapi nggak apa-apa ya. Kalau gue suka ngingetin gue juga begini, Nabi aja nggak bisa ngerubah pamannya kan gitu. Nabi Muhammad kan nggak bisa ngajak pamannya untuk masuk Islam kan. Even itu Nabi gitu yang udah akhlaknya luar biasa, sosoknya bagus gitu, dibimbing itu, jadi nggak bisa gitu ya, apalagi kita yang gue cuma belajar dari buku gitu kan, artinya pasti ada keterbatasan. Nabi Nuh aja anaknya nggak mau ikut naik perahu kan gitu ya. Ini value yang mungkin teman-teman yang pernah dengar ceritanya langsung klik gitu ya. Tapi intinya kalau misalnya di gue itu yang bikin gue jadi oh iya emang ini nggak akan mudah gitu. Tadi lu ayah lagi ngomong nanti gitu. Itu gue lupa tadi, gue baru keingetan tuh bahwa teman-teman yang dengar tolong di share value ini, bahwa keep your schedule jangan seketat itulah, under scheduling, jangan ketat-ketat supaya lu punya, apalagi kalau udah punya anak ya, wah itu luar biasa sih. Punya anak terus lu karena kalau lu semakin lu ketat, semakin lu ada potensi overwhelm. Gue inget ininya podcastnya Sandi sama Gita Wirjawan kalau nggak salah. Di YouTube-nya Gita Wirjawan dia bilang, Sandi bilang justru pas pandemi ini gue slow down banget, which is gue ketemu banyak hal justru pas gue slow down gitu. Dia nge-refer satu buku kalau nggak salah judulnya ini ya, Things That You Only Can See When You Slow Down. Jadi ketika lu